Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa MJA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini setelah kita menunaikan salat maghrib berjamaah baik di musalla maupun di masjid, alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kajian yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Ajhar Jakarta Bekasi melalui MJA TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan dan juga menurunkan rahmat yang kepada kita dan juga ampunannya, amin rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali dalam kajian setiap habis maghrib, setelah salat kita menaikkan salat maghrib, kajian Fahmul Haya, bagaimana kita memahami hidup kita, yang ini adalah salah satu di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan atau sebagai makhluk yang paling mulia. Karena manusia paling mulia, maka dibekali berbagai macam sarana untuk menjaga kemuliaannya itu. Kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal, juga pemikiran, ruhan, dan semua bekal yang Allah berikan kepada kita itu untuk menunjang sebagai makhluk yang Allah muliakan, untuk menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu maka ketika kita melihat bagaimana hakikat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau untuk apa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah, hanya untuk taat, hanya untuk dia mentotal menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, atau hanya untuk dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ay ya'rifun, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga merupakan salah satu sarana di antara Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia. Karena itu maka ketika kita melihat, membaca dan juga mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, itu surah yang ke-23, khususnya di ayat yang ke-12 sampai ayat 14, yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begitu sangat detail kepada kita, gitu, kepada manusia tentu saja. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang bernama manusia. Bukan Allah tidak mampu untuk menciptakan manusia dengan ucapan kun fayakun. Bukan Allah tidak mampu untuk menciptakan manusia sekaligus tanpa menjelaskan prosesnya, gitu. Dan Allah sangat mampu melakukan itu. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan proses penciptaan manusia kepada kita, tujuannya adalah hikmahnya untuk kita, gitu. Hikmahnya adalah untuk kita sebagai manusia. Karena segala sesuatu di dunia ini perlu dengan proses. Perlu dengan proses yang perlu kita lalui kalau kita ingin mencapai tujuan kita. Mari sama-sama dalam program Fahmul Haya atau Fiqhul Haya, bagaimana kita memahami kehidupan ini, kita mencoba mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun atau surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan
Wa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami ciptakan manusia itu min sulalah, dari saripati, min tin, yang saripati itu berasal dari tanah. Di ayat yang ke-12 ini Allah Subhanahu dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang proses penciptaan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya kami menciptakan manusia itu dari sulalah, saripati. Saripati min tin, yang bersumber dari tanah. Jadi makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, kemudian diproses dalam tubuh kita, kemudian prosesnya itu, dari proses itu kemudian menghasilkan, ada yang menjadi energi, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi daging, ada juga yang mungkin yang kemudian menjadi kotoran yang dikeluarkan melalui lubang kotoran kita. Namun ada juga yang dari makanan yang kita makan itu dijadikan sebagai nutfah atau ovum, nutfah atau sperma. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala menyebutnya min sulalah min tin, saripati dari tanah. Jadi makanan yang kita makan, kemudian juga minuman yang kita minum, ini adalah merupakan salah satu di antara Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sumber dari penciptaan kita manusia. Kemudian summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan kami menjadikan nutfah, air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Summa ja'alnahu nutfah. Kemudian kami jadikan nutfah. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita proses penciptaan manusia atau proses kejadian manusia di dalam rahim seorang ibu. Pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan min sulalati min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Berarti makanan yang kita makan, yang itu tumbuh di tanah, tumbuh di bumi, atau tumbuh yang kita tanam, kemudian diolah oleh tubuh kita, kemudian setelah olah itu diproses dalam tubuh kita, kemudian dalam proses tubuh kita itu dipisah-pisah, ada yang menjadi, saya tadi sudah sebutkan, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi udara, ada yang menjadi daging, ada yang menjadi sperma, ada yang menjadi opung. Saripati itulah kemudian yang nanti menjadi sperma, ada yang menjadi sperma atau air mani, yang kemudian itu disimpan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi qararin makin, disebutkan di tempat yang begitu sangat kuat, fi qararin makin, di tempat yang sangat kuat, atau kita sering menyebutnya adalah rahim seorang ibu. Disebut dalam Al-Quran ini dengan sebutan qararin makin, tempat yang sangat kuat. Dari dua ayat ini kita bisa mentadaburinya bagaimana proses penciptaan manusia itu dapat kita ambil hikmahnya. Apa di antara hikmahnya adalah kita harus memilih makanan yang kita makan. Kita harus memilih juga minuman yang kita minum, karena itu akan mempunyai pengaruh terhadap perilaku anak-anak kita, perilaku atau sifat dari anak-anak kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya kepada kita adalah bahwasanya setelah proses tubuh kita ini memproses makanan yang kita makan, maka dari makanan-makanan itu kemudian dipisah-pisah secara otomatis dengan kecerdasan yang ada dalam tubuh kita, itu dipisah-pisah menjadi berbagai macam hal-hal atau menjadi berbagai macam yang dibutuhkan oleh tubuh kita.
dia menjadi energi, menjadi tenaga, menjadi udara. Ada juga kotoran yang kita keluarkan itu. Nah, kemudian yang kedua, hikmah yang kedua, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selain kita memperhatikan makanan yang kita makan, selain makanan yang kita makan, juga kita mesti juga melihat bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia, atau menciptakan proses penciptaan manusia itu disebutkan di surah Al-Mintin adalah juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, disebutkan disimpan bakal atau calon bayi itu di tempat yang sangat fi qararin makin. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya rahim seorang ibu itu begitu sangat kuat. Karena itu maka bukankah kita ada anjuran dari para ahli, dari para dokter, orang-orang yang ahli dalam bidang kandungan itu, ketika umur kandungan 1 sampai 4 bulan, ibu-ibu hamil itu diminta untuk tidak bekerja terlalu keras atau mengangkat benda-benda yang berat, atau juga melakukan perjalanan jauh yang bisa merusak atau menggoncangkan rahimnya gitu. Itu kita dianjurkan untuk seperti itu gitu oleh para dokter yang ahli dalam bidang kandungan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya itu qaror, ya, tempat yang sangat kuat gitu. Jadi nutfah begitu sudah bertemu dengan ovum, sperma sudah dibuahi, kemudian disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdasan tubuh kita ini, yang memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, disimpan dalam tempat yang sangat kokoh, yaitu fi qararin makin, di tempat yang sangat kuat yang disebut dengan rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan proses yang berikutnya, tsumma khalaqanan nutfata 'alaqatan. Kemudian kami ciptakan dari nutfah itu 'alaqah. Sesuatu yang menempel. 'Alaqah itu sesuatu yang sesuatu yang melekat. Yang melekat. Artinya 'alaqah. Ini sering ada yang menyebutnya 'alaqah itu adalah segumpal darah, ya. Pada mana 'alaqah itu, mana asal katanya adalah sesuatu yang melekat. Melekat di mana? Di dinding rahim tentu saja. Melekat. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Nah, kemudian dari 'alaqah tersebut Allah menciptakan, membuatnya mudghah, segumpal daging. Segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, dan segumpal daging itu kemudian kami jadikan tulang belulang. Fa kasawnal 'idhama lahma. Lalu tulang-tulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk, tsumma ansha'na khalqan akhar. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Nah, rangkaian ayat 12 dan ayat 14 ini menggambarkan kepada kita bagaimana proses penciptaan manusia di rahim seorang ibu. Dari mulai sarifati yang berasal dari tanah atau sarifati makanan, kemudian sarifati makanan itu menjadi sperma, kemudian sperma yang sudah dibuahi ovum atau yang sudah dibuahi dengan ovum disimpan di tempat yang sangat kuat yang disebut qararin makin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari nutfah itu 'alaqah, segumpal darah atau sesuatu yang menempel di dinding rahim. Kemudian segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu kemudian idhaman, ada tulang, dan tulang itu kemudian dibungkus dengan daging. Tsumma ansha'na khalqan. Kemudian sudah berbentuk makhluk yang lain. Kalau kita melihat proses dari penciptaan ini, kita banyak sekali mengambil hikmah dari penciptaan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat rinci Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan manusia. Tujuannya agar kita paham betul bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk pilihan Allah. Dari sekian ratus ribu mungkin sperma, dipilih satu yang bisa dibuahi.
atau yang bisa membuahi satu dari sekian ratus ribu mungkin sperma itu, dipilih satu yang bisa membuahi ovum yang dikeluarkan oleh seorang istri. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini adalah, begitu kita terlahir ke muka bumi ini, maka kita ini adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita ini adalah makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terlahir ke muka bumi. Karena itu maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyelesaikan prosesnya tentang proses penciptaan manusia, di akhir ayat ini, di ayat 14, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Artinya makhluk yang berbeda dengan orang tuanya, makhluk yang berbeda dengan ibunya, dan makhluk yang berbeda dengan bapaknya. Ini para ulama ada yang menjelaskan bahwasanya apa perbedaannya, karena anak itu akan berbeda sidik jarinya dengan orang tuanya, dan bahkan juga wajahnya dikatakan mirip, tidak serupa gitu. Allah menciptakan makhluk yang lain. Nah, kemudian karena kita adalah makhluk yang mulia, maka di akhir ayatnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ahsanul khaliqin, pencipta yang paling baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta yang paling baik, maka yang paling baik tidak mungkin akan menciptakan sesuatu yang buruk. Zat yang sangat mulia tidak mungkin akan melakukan sesuatu perbuatan yang buruk. Karena itu maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah ahsanul khaliqin, pencipta yang paling baik. Karena itu maka penciptaannya pun menjadi penciptaan yang sangat baik dan sangat mulia. Karena itu maka manusia kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang paling mulia. Dan selain itu juga kita makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka jangan pernah kita menodai atau jangan pernah kita mengotori pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah keberadaan kita di muka bumi ini adalah nikmat dari Allah, yang disebut dengan nikmatul ijad, yang disebut dengan nikmat penciptaan, nikmat keberadaan. Jadi kita berada di dunia ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengerti, kalau kita faham bahwasanya kita berada di dunia ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mestinya kita memanfaatkan kehidupan di kita di dunia ini untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, nikmatul hayah, nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum nikmat hidup ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah makhluk pilihan Allah yang kita diberikan alat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kemuliaan itu. Kita diberikan sarana berbagai macam, diutusnya para rasul, diutusnya para nabi, kemudian diberikan wahyu, wahyunya itu disampaikan kepada umatnya dan kemudian sampai kepada kita, tidak lain tidak bukan adalah untuk menjaga kehormatan yang sudah Allah berikan kepada manusia. Karena itu maka nikmatul ijad, nikmat keberadaan kita di dunia ini kita jaga betul. Kita jaga betul agar kita bisa menjaga nikmat keberadaan kita itu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus diingat bahwasanya kehidupan yang sekarang kita alami ini, atau kehidupan yang kita jalani ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dari mana kita tahu nikmatnya? Kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekian ratus sperma mungkin yang keluar dari orang tua kita, dipilih satu oleh Allah. Tidak semuanya, dipilih satu. Jadi pilihan Allah gitu. Yang kemudian membuahi. Kemudian jadilah kita. Ansha'nahu, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kami ciptakan makhluk yang lain. Jadilah kita.
Maka bukankah ketika kita mentadaburi tentang proses penciptaan manusia, khususnya dalam surah Al-Mu'minun, kita bisa memahami bahwa terlahirnya kita ke muka bumi ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilihan kita. Kemudian karena kita pilihan Allah, kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alat atau dengan sarana yang dapat menjaga kemuliaan kita. Mulia di dunia maupun mulia di akhirat. Kita diberikan berbagai macam oleh Allah Subhanahu wa taala alat untuk menjaga kemuliaan kita. Kita diberikan akal oleh Allah, kita diberikan hati oleh Allah, kita diberikan nurani oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjaga kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena itu maka Allah juga karena begitu sayangnya kepada manusia, Allah juga menciptakan bulan-bulan yang mungkin berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Hari juga berbeda dengan hari-hari lainnya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan Ramadan yang kita beribadah di situ. Ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah menciptakan hari Jumat yang disebut Sayyidul Ayyam, yang kita diminta untuk banyak beribadah di situ karena hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Pemimpinnya para hari atau penghulunya para hari. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini dan itu. Bulan yang mulia, waktu yang mustajab, hari yang mustajab, atau juga bulan yang penuh berkah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk manusia, untuk kita, terutama umat mukminin atau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kita bisa menjaga kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi pada hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tidak lain bukan adalah untuk beribadah. Karena itu maka ayatnya begitu kita hafal. Ayatnya begitu sering kita dengar. Dan juga ayatnya mungkin begitu kita pahami. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Hanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk menjadi hamba mutlak Allah, bukan menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara hakikat penciptaan manusia. Jadi ketika kita memahami proses penciptaan manusia, proses kejadian manusia di dalam rahim seorang ibu, maka kita memahami betul bahwasanya ternyata kita ini adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita menjaga pilihan Allah. Mari sama-sama kita menjaga kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Mari sama-sama kita memperhatikan pilihan-pilihan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Dengan apa? Dengan sarana yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa bisa menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Hidup kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal satu nikmat Allah yang belum kita dapatkan. Apa itu? Al-maut. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, Allah juga menciptakan kematian. Nah, gitu. Maka ketika kita sudah diberikan nikmat hidup, maka kita tinggal menunggu nikmat yang berikutnya, itu adalah al-maut. Maka mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kita songsong kehidupan di masa yang akan datang dengan cara senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.